ada lagi juga nih Om Leo soal scale. Itu bisa nggak Om Leo jelasin beragam tipe scale dan pengaruhnya itu apa di dalam mungkin di dalam tension bass atau di dalam apa begitu? Gimana Om? Ini pertanyaan bagus nih Om Ji. Jadi gini, seringkali kita beli senar, kita udah tahu mereknya gitu ya, mungkin tanya-tanya teman-teman, merek apa yang bagus? Ini, oke. Tapi satu yang kadang kita miss, gitu tadi tuh, tension kita, scale, sorry ya, kita lagi scale, sorry. Scale bass kita tuh berapa, gitu kan? Pada umumnya, bass yang kita tahu gitu, itu adalah scale yang berkisar antara 32 sampai 35. Itu pada umumnya, Om. Oke, tapi ada beberapa bass yang memang short scale pendek itu 30 gitu ya. Atau yang emang extra long scale itu bisa 36, Dingwall bisa 37 gitu ya. Jadi yang kayak gitu. Nah, sorry gue potong dulu nih. Biar teman-teman biar lebih jelas tahu scale itu ngukurnya dari mana sampai mana sih? Oke. Kita ambil contoh ini. Nah, teman-teman buat ngukur scale itu kita satuannya inci ya, teman-teman ya. Jadi itu dari nut ini nih. Ya, sampai fret ke-12. Oke. Lalu dari itu dikali 2. Jadi kalau dari nut sampai bridge itulah scale bass kita. Gitu. Ya, kalau gampangnya adalah ini aja diukur kalau memang udah dapat misalnya 32 berarti kan 16 gitu. Dari sini sampai ini 16 inci berarti 32. Gitu. Kalau dari sini sampai ini 17 inci ya berarti 34. Gitu. Tapi pernah nggak ada gitu misalnya dari sini ke sini sama dari sini ke sini beda. Ada Om. Ada juga. Dan itu ngaco berarti. Hati-hati sama yang ngaco-ngaco Iya. teman. Makanya cari yang lebih bass-bass yang dibuat sama orang-orang yang lebih berpengalaman atau yang udah pabrikan deh, lebih jelas ya, aman. Karena teman-teman ketika perencanaan scale, jadi saat teman-teman misalnya ini bikin custom gitu ya, custom order gitu ya, itu nggak bisa seenaknya tuh awal ngomong 34, besok tiba-tiba telepon tukangnya gitu, saya ganti 35 deh. Waduh teman-teman, karena bukan apa, setiap penempatan besi fret ini udah termasuk scale-nya. Jadi nggak bisa sembarangan 34 geser seinci gitu, 35 ya susah gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih dalam artinya gini, saya maunya bikin berapa nih, 32 kah, 34 kah, 30 bahkan gitu, 35 atau multi scale kayak Dingwall yang bisa 37 sampai ke bawahnya 34,5 gitu ya, macam-macam gitu. Jadi itu harus tahu dulu karena supaya kita juga apa ya, tanda kutip nggak dibohongin gitu ya, misalnya gitu ya. Kayak tadi Om Ji bilang di sini ke sini berapa, sini ke sini nggak sama ternyata. Bencana itu sebenarnya. Tapi ngaruhnya itu lebih spesifik ke arah apa tuh? Kalau untuk scale itu. Oke. Kalau untuk scale ke senar ya teman-teman ya, balik lagi senar itu ada ukurannya. Jadi selain tension yang harus teman-teman perhatiin, jadi itu tadi udah 2 poin Tom ya, gauge sama tension, itu yang kita perhatiin. Yang ketiga adalah scale-nya. Scale bass kita berapa? Cukup nggak itu senar? Jangan sampai teman-teman ini beli senar kepanjangan. Ya, saya pernah berapa kali kejadian gitu ya. Dulu zaman-zaman juga masih on, sekarang masih on sih. beli senar itu super long scale Om. Bassnya 32. Senarnya super long scale untuk ukuran 34, 35. Terus salahnya di mana Om? Kan nyampe betul gitu ya. Tapi senar itu balik lagi yang tadi saya bilang, dia tuh punya core nih teman-teman yang dililit ini. Nih, ya. Ini kan ada lilitannya nih. Ketika kita melebihi batas lilitannya lebih panjang, itu begitu kita tekuk, beresiko patah Om core-nya. Mungkin pernah kejadian gitu teman-teman ya, bahwa ininya jadi kayak trondol gitu ya, kayak apa, sini-sininya ini agak-agak trondol, lilitannya putus segala macam itu. Jadi kita harus perhatiin. Pernah juga beli senar gitu ya, scale-nya bassnya 35, belinya yang 32. Itu juga nggak nyampe, jadi nanti lilitan yang kayak merah-merah gini, lilitannya ada di sini nih. Itu kan juga nggak, gimana? udah nggak masuk gitu loh. Jadi itu untuk pemilihan senar, scale-nya kita harus tahu berapa, wound-nya mau apa, gauge-nya apa, terus perhatiin tensi segala macam. Nah, ngaruhnya kemana teman-teman? Kalau bahasa sehari-harinya empuknya Om. Empuknya. Jadi gini, karena tensi yang makin panjang itu dia akan lebih apa ya, kalau gue bilang lebih mantul gitu ya saat kalau misalnya kayak Dingwall gitu kan, dia kan multi scale dong. Jadi string to string balance-nya tuh berasa gitu bahwa senar B-nya nih lebih firm gitu ya, lebih megang gitu ya. Nah, kalau makin scale-nya makin diturunin, dia akan lebih light secara feel gitu ya. Karena scale-nya pendek tadi, jadi tensinya juga akan turun, ngikutin.
Gitu sih Om, kalau untuk ngaruhnya ke suara gitu ya. Nah misalnya ada nih yang udah terlanjur nih ya, dia beli yang scale-nya melebihi dari yang seharusnya. Terus waktu dipotong otomatis core-nya langsung di dryer Iya, kan? di dryer, betul. Nah pengaruhnya ke dryer apa tuh? Kalau core-nya memang bukan bagus ya, maksudnya cukup elastis untuk ditekuk di dryer Om. Sebenarnya sih ngaruhnya hampir nggak ada gitu ya. Yang penting core-nya nggak patah. Itu dulu nih. Satu, kedua bone-nya juga nggak jebol gitu ya. Itu sih nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman teman-teman, kalau boleh saya saran, saat masang senar teman-teman, ini kita lihat nih. Kalau saya patokannya saya nggak mau lebih dari 3 lilit tuh. Ya. Gitu. Kenapa? Karena gear dari dryer kita ini ada umurnya. Makin tebel lilitan yang kalian pasang, ini akan makin berat kerjanya. Makin berat, makin cepet aus. Makin cepet aus, lama-lama patah gitu ya. Jadi supaya awet, dan lagi juga saya nggak tahu tuh, maksudnya kalau ngelihat bass gitu yang lilitannya sampai tebel banget udah kayak piramid itu agak gatel sih mata gitu, kayaknya perlu gua rapiin gitu teman-teman. Jadi jangan juga karena core udah nyampe semuanya terus dililit tebel-tebel gitu ya, itu nggak akan ngaruh. Satu, kedua justru malah kalau saya bilang dia akan riskan ketika lebih gampang kayak fals gitu loh. Karena terlalu ketika diputer gitu ya, ini kayaknya nggak naik seberapa gitu sih. Jadi saran gue sih cukup lilit, kalau kayak gue 3 atau 4 lilit lah, itu udah oke lah gitu. Nah kalau gua nih teman-teman ngakalinnya, kalau dari dryer sini sekitar 10 cm lah ya. Iya. Sekitar 10 cm itu rata-rata sih di bass gue itu 3 lilitan. Sekitar 10 cm dari misalnya senar patokannya dryer ini mana ya, dari gitu ya? dryer mana segini gitu. Atau kalau dari sini 10 cm. Nah kayak gitu. Nah gue juga pernah ngalamin nih dulu karena lack of knowledge ya, gue kurang pengetahuan di situ. Karena core-nya langsung bukan core-nya, sorry. Jadi lilitannya itu segambreng gitu, banyak banget. Ininya jadi nyempit nih lubangnya nih. Iya. Dan patah. Iya. Patah ke laut, lu kagak bisa lagi, lu harus ganti dryernya. Pernah ngalamin gue Gue juga. pernah ngalamin itu sakit hati itu. Iya. Akhirnya beli 1 set, Iya. 5 senar lagi. Karena kalau ganti 1 belang ya. Iya, 1 set 5 senar yang gold. Udahlah, asik lah pokoknya. Makanya jangan sampai ulangin kesalahan yang sama, oke? Gue pernah dengar juga nih Om Leo nih, soal down tuning. Nah Oke. itu fungsinya buat apa sih? Ngaruhnya apa sih? Oke. Biasanya basis-basis yang sekarang sih mulai banyak kayak Billy Sheehan, dia udah dilengkapi dengan drop D gitu ya. Kebetulan gue nggak bawa bass gue yang ada drop tuningnya. Jadi gue ada satu bass yang gue install namanya detuner, drop detuner gitu ya. Jadi itu manfaatnya apa? Terkadang kita misalnya lagi main part senar gitu ya, terutama kita butuh satu open string yang lebih low dari E. Nah, kalau di drop down atau detuner itu kita memungkinkan kita untuk drop sampai C, tergantung senarnya. Jadi kalau buat senar-senar yang kalau teman-teman suka main drop down, gue saranin ambil gauge E-nya atau senar yang di drop tadi itu yang lebih tebel dikit. Gitu. Jadi misalnya nih, lu pakai ukuran 40 sampai atas gitu ya, 40, 60, 80, 100 kan bisa gitu ya. Ya. Nah, lu cari yang satu setnya itu bisa 105 lah katakanlah. Gitu. Kenapa? Karena begitu gauge lu lebih besar, dia akan lebih stabil ketika di drop. Ya. Gitu. Jadi nggak kendor ya? Nggak kendor-kendor banget, tapi open low-nya dapet gitu. Nah itu untuk drop D yang satu. Kita ada lagi, mungkin pernah dengar ceritanya, bukan cuma drop tuning, tapi memang alternate tuning. Jadi misalnya kalau kayak basis Indonesia gitu ya, yang alternate tuning adalah salah satunya Thomas Gigi. Ya. Gitu ya, dia pakainya kan GD gitu ya. Jadi DGDG, jadi kalau dari atas harusnya EA, dia turun satu semuanya, D sama G, bawahnya tetap DG. Nah itu udah masuknya udah alternate tuning tuh sebenarnya. Jadi kalau mau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang alternate tuning, gue saranin banget cek yang namanya Michael Manring. Wah, favorit Iya. gua juga tuh. Tahu banget. Jadi Michael Manring ini dia bassnya itu 4 dryernya itu ada drop down-nya gitu, ada drop D-nya, ada detunernya, bridge-nya ada detunernya. Terus senarnya dia fretless tapi pakai senar round. Gitu. Nah, itu salah satu yang istilahnya boleh dikatakan, mungkin gue nggak ke arah sana gitu, gue nggak mainnya nggak sampai alternate tuning sih, karena ya nggak butuh juga di musik, cuman di musik gue maksudnya, cuman itu ada teman-teman, dan kalau teman-teman mau explore
itu bisa. Satu, kedua kalau mau ada juga tipe alternatif uniknya kita pakai alat bantu. Contohnya selain drum roller tadi adalah capo. Iya. Capo buat bass. Capo buat bass. Contoh yang gampang yang bisa kita lihat adalah Zender Zone. Di YouTube pasti kalau teman-teman suka ngulik YouTube tahu nih ya, namanya Zender Zone apa? Dia pakai bass gitu yang dikasih capo, atau Hendrik Linder. Wah, Hendrik Dari Dirty Loops. Dirty Loops. Itu ada satu lagu gue lupa mana dia pakai capo gitu. Fungsi sama kayak gitar, tapi itu sebenarnya sih alternate juga gitu. Nah, buat teman-teman basis yang Kristiani dan melayani di gereja juga bisa join Basis for Christ. Ya, bisa subscribe YouTube channelnya. Saya akan sertakan di bawah ya. Dan juga ada Instagramnya Basis for Christ. Juga kalau teman-teman mau join di grup WhatsApp-nya, teman-teman bisa join, bisa hubungin saya langsung. Dan ada lagi, kita juga rutin mengadakan kopi darat dan klinik ke depannya. Jadi kliniknya itu yang tentunya lebih spesifik di bass dan di dunia pelayanan. Oke, jangan lupa ya. Hello, do you receive my echo? My life is a party.